14 Hamas tepat yang pukul diperkirakan terbunuh. Misalnya Ismail Hanian. Mohon maaf bagi yang peserta untuk menonaktifkan speakernya. Baiklah. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, mahasiswa Sore, baru Bu. Sekolah Selamat Sore, Bu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Semangat semua ya di sore hari ini. Siap. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami undang pembicara kita yang terhormat Bapak Muhammad Nurhuda. Bapak, sudah hadir Bapak? Ya Bu, siap. Baik. Sebelumnya perkenalkan dulu Bapak Narsum kita ini adalah dosen dari Universitas Negeri 11 Maret Solo yang akan memberikan insight bagi kita pada sore hari ini khusus mengenai pelatihan analisis bibliometrik dan sistematik literatur review. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian diberitahukan untuk mengisi daftar kehadiran yang akan kami bagikan nanti di chat room. Kemudian untuk mengisi Google Form, yaitu umpan balik kegiatan pelatihan pada sore hari ini, dan mengikuti penuh 3 sesi pelatihan hari ini, tanggal 21 dan tanggal 28 Oktober yang akan datang, untuk mendapatkan sertifikat kepesertaan dari kami. Kalau masih ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Baiklah. Untuk tidak berlama-lama, Bapak Nurhuda, kami persilahkan waktu dan tempat. Monggo Pak. Terima kasih Prof. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Ya, apakah suara saya terdengar dengan baik Bapak Ibu? kecil. Oh, Terlalu kecil. kecil Pak, suaranya Pak. Kurang keras suaranya Pak. Ya, apakah sudah terdengar? Jelas. Baik, Pak, sudah. Sudah jelas, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, ini saya izin share screen Bapak Ibu semua. Apakah PPT saya terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bapak. Ya, jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman. Ini pesertanya Bapak Ibu mohon maaf dari mahasiswa baru ya. Betul. Iya. Betul Pak. Baru Ya. semua di sini. Ya, oke, alhamdulillah selamat Bapak Ibu diterima menjadi maba ya. Ini kelihatan muda semua soalnya wajah-wajahnya di layar saya kelihatan paling muda. Ini ada siapa ini, Pak Ridwan, ini muda juga ini. Ya, maba semua ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi di sini nanti saya akan berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana kita melakukan riset literatur review. Jadi riset literatur review itu terkait dengan bibliometrik dan SLR. Ya, oke, Bapak Ibu semua, tolong nanti ini siapa ini yang coret-coret apa layar ini? Ya, saya stop dulu. Ini kayaknya ada yang coret-coret. Ya, oke. Bapak Ibu semua, nanti tolong di depan laptop semua. Ya, ini semua di depan laptop kan ya? Karena kita langsung praktek Bapak Ibu. Ya. Ya, kita langsung praktek karena permintaan dari Prof. Rahayu kita langsung praktek ya. Jadi literatur review itu ada 2 yang akan kita bahas di sini, yaitu terkait dengan analisis bibliometrik dan SLR. Nah, sebenarnya ini 2 hal yang berbeda, tetapi mirip Bapak Ibu. Ya, oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Nurhuda, Bapak Ibu. Saya dari Universitas 11 Maret ya, bukan Negeri 11 Maret.
UNS itu singkatannya Universitas 11 Maret ya. Banyak yang beranggapan Universitas Negeri Surakarta ya, atau Universitas Negeri Solo lah. Padahal namanya adalah Universitas 11 Maret, Bapak Ibu. Kemudian saya S1 S2-nya di Fisika di UM Malang, Universitas Negeri Malang, kemudian S3-nya di UPI ya, di bidang pendidikan IPA. Jadi riset-riset saya juga terkait dengan pendidikan IPA, Bapak Ibu. Oke, ini juga riwayat publikasi saya, baik itu dalam bidang bibliometrik ataupun SLR, dan juga dalam bidang-bidang yang lain. Kemudian kita langsung ke apa sih literatur review itu, Bapak Ibu? Nah, kita langsung ke literatur review. Ya, ini pengantar saja, nanti setelah ini kita langsung praktek. Apa sih literatur review? Literatur review itu adalah metode berbasis pustaka, Bapak Ibu, yang melibatkan analisis sekunder sebuah pengetahuan yang dieksplorasi. Jadi Bapak Ibu, di sini nanti ketika Bapak Ibu menyusun tugas akhir ataupun tesis ataupun disertasi, pasti akan melakukan riset literatur review. Ya. Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan ini semua waktu S1 ya. Nah, itu waktu S1 kan Bapak Ibu sudah menyusun kajian pustaka. Nah, kajian pustaka itu kan literatur review sebenarnya, tapi dulu mungkin Bapak Ibu kopas-kopas dari berbagai literatur yang ada, ya kan? Nah, nanti kita bagaimana sih melakukan literatur review itu yang baik dan benar. Nah, jadi literatur review itu adalah studi berbasis pustaka, ya. Berbasis pustaka ini, Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kita bisa menunjukkan terkait dengan apa yang akan kita tafsirkan yang sudah diketahui dan seperti apa akhirnya. Ya. Rata-rata seperti itu. Terus literatur review itu ada dua ya, nanti ada dua. Ada tradisional literatur review dan sistematik literatur review, Bapak Ibu. Nah, jadi ada tradisional literatur review dan sistematik literatur review. Nah, kalau yang biasanya kita lakukan dulu waktu S1 ya, itu tradisional literatur review, tapi sebenarnya itu kurang pas ya. Kurang pas itu gini, tradisional literatur review itu biasanya dilakukan oleh seorang ahli. Nah, kalau kita waktu S1 itu dulu studi pustaka atau bab 2 kita waktu skripsi, itu biasanya kita kopas-kopas ya kan. Nah, seharusnya itu kita lakukan literatur review, di situ ada studinya. Jadi nanti diharapkan teman-teman di sini waktu tesisnya di bab 2 ataupun disertasi di bab 2 di tinjauan pustaka, itu teman-teman melakukan sistematik literatur review di sini. Nah, sistematik literatur review itu adalah tersusun secara sistematis ya. Tersusun secara sistematik. Nah, kemudian ada struktur pendekatannya terstruktur. Nah, pendekatannya struktur. Nah, salah satu contoh dari SLR ini adalah bibliometrik analisis. Nah, karena terstruktur di sini nanti. Ya. Kemudian SLR ini sendiri juga merupakan suatu pendekatan metode penelitian di literatur review. Ya. Kemudian ini, kenapa kita perlu melakukan literatur review? Yang pertama adalah menunjukkan kontradiksi dan kesenjangan dalam pengetahuan yang ada. Jadi seperti apa? Ketika kita melakukan literatur review, Bapak Ibu, kita pasti akan tahu bahwa pengetahuan-pengetahuan baru kita atau pengetahuan yang sudah lama kita miliki, terus kita menulis literatur review di topik yang sama ataupun kita membaca, rata-rata kita nanti akan mengetahui insight baru terkait dengan kesenjangan. Misalkan, oh pengetahuan saya itu sebenarnya baru sampai A. Ternyata di belahan dunia ini pengetahuan terkait dengan topik yang saya tahu itu sudah sampai Z perkembangannya. Nah, itu nanti akan ada kesenjangan di situ dalam pengetahuan yang kita miliki. Jadi ketika kita sudah maksudnya ketika kita paham misalkan terkait dengan learning cycle misalkan ya, model pembelajaran learning cycle. Ternyata di belahan dunia di Amerika misalkan, di sana learning cycle sekarang mungkin sudah sampai
9E misalkan, kan kita baru tahu 5E, 7E ya. Mungkin di sana sudah sampai 9E atau sampai 10E, saya juga nggak tahu ya, itu ini hanya ibarat aja contoh ya. Nah, ini yang dinamakan kita ternyata nggak tahu kalau kita tidak melakukan literatur review atau membaca atau menulis. Nah, seperti itu pengetahuan itu. Apalagi kalau kita melakukan penelitian di bidang IT atau teknologi, wah itu luar biasa itu ininya, perkembangannya sangat pesat sekali. Ya, jadi kita benar-benar harus mengikuti perkembangan itu. Misalkan Bapak Ibu pengen melakukan penelitian terkait gamification, atau game ya. Nah, ternyata penelitian terkait game di belahan Eropa itu sudah sampai gamenya berbasis AI misalkan. Nah, kita harus membaca beberapa literatur review terkait itu. Bagaimana hubungan game dengan AI misalkan. Sekarang lagi booming terkait AI ataupun yang lainnya. Bahkan pemerintah sendiri, Kemendikbud sendiri, Dikti ya, terutama dari Belmawa kemarin baru merilis terkait dengan panduan penggunaan AI bagi mahasiswa, dosen atau akademisi. Bapak Ibu pasti sudah membaca kan ya pedoman kemarin. Nah, oke. Nah, itu sudah ada pedomannya terkait itu. Nah, jadi perkembangannya memang sangat pesat ya. Kemudian selain itu kita juga bisa menciptakan dimensi baru atau perspektif baru yang memberikan kontribusi yang berbeda. Ya, tuh. Kemudian tujuan menulis literatur review adalah menunjukkan, memperjelas pemahaman kita tentang area riset yang akan kita laksanakan. Oke, jadi misalkan Bapak Ibu tertarik pada suatu topik ya, pada suatu model. Misalkan Bapak Ibu tertarik pada STEM. Ya, ketika kita melakukan literatur review Bapak Ibu, ternyata di belahan Amerika sudah sampai STEAM, ya kan? Bukan STEM lagi, tapi STEAM, ada dikaitkan dengan art, ya, di situ A-nya. Nah, itu memperjelas pemahaman kita tentang riset yang akan kita laksanakan. Nah, nanti setelah kita sering membaca literatur review atau kita mengkaji lagi terkait dengan STEM, ternyata STEM itu sudah banyak diterapkan dalam berbagai bidang pendidikan. Nah, terus saya mau melakukan riset apa? Kalau STEM itu sendiri sudah banyak yang melakukan. Nah, kita utek lagi, ternyata kita cari lagi, kita review lagi, ternyata belum banyak yang melakukan terkait dengan riset STEAM dengan bantuan AI misalkan, dengan bantuan IoT, Internet of Things misalkan. Ya, ternyata bisa gitu dihubungkan STEAM dengan IoT. Gimana menghubungkannya? Ya mungkin saat proyeknya, ya proyek-proyek yang akan dilakukan oleh mahasiswa atau siswa di situ. Kemudian kita bisa mengidentifikasi pola dan tren penelitian yang akan dilakukan oleh orang lain. Jadi begini identifikasi ini. Nah, ketika kita tertarik pada suatu bidang contohnya tadi kita tertarik pada penelitian terkait STEAM, ya STEM ya. Ternyata tren risetnya STEM itu mengarah ke STEAM pada tahun 2023 misalkan. Kemudian nanti pada tahun berikutnya STEAM itu mengarah ke AI atau IoT ataupun yang lain. Nah, itu. Jadi tren penelitiannya ke sana. Ketika Bapak Ibu nanti melakukan penelitian STEAM dengan model pembelajaran A, B, Z, lah itu ternyata sudah usang di dunia pendidikan ini. Mungkin tren riset penelitian STEAM itu mengarah ke teknologi atau AI atau IoT. Nah, seperti itu. Kita bisa tahu, terkait dengan tren penelitian yang akan kita teliti. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur dan mencari jalur penelitian yang baru. Nah, seperti kita tertarik terhadap STEM. Banyak penelitian terkait STEM. Nah, ternyata di beberapa penelitian STEM itu belum ada kaitannya dengan AI. Nah, berarti itu yang akan kita teliti di situ. Nah, STEM berbasis AI itu seperti apa sih? Oh, proyeknya yang berarti yang berbasis AI lah.
Itu kan jalur penyelidikan baru, Bapak Ibu. Jadi ada gap riset atau ada novelty di situ. Ya. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Ya, ini di sini. Penekanannya kita jadi tahu penelitian kita dengan penelitian sebelumnya itu seperti apa. Misalkan penelitian STEM itu sebelum-sebelumnya STEM dengan model pembelajaran PBL, dengan inquiry, dengan learning cycle, terus STEM bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, dan lain sebagainya. Tetapi pada anak-anak generasi Z misalkan, gimana supaya pembelajaran STEM ini menarik? Nah, jadi penelitian-penelitian sebelumnya itu STEM itu ini gitu penelitiannya. Nah, tetapi untuk anak generasi Z ini gimana ya kalau biar menarik? Misalkan STEM-nya berbasis IoT. Itu bisa di situ ya teman-teman. Nah, kan menarik karena anak-anak sekarang lebih suka simulasi ataupun lebih suka gamification, nah, ataupun yang lain. Nah, itu mengarah ke sana, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi tujuan literatur review adalah meningkatkan keluasan pengetahuan tentang area riset kita, mengidentifikasi karya yang berpengaruh dan terpublikasi pada area riset kita. Nah, setelah kita membaca beberapa karya ilmiah, ya, membaca beberapa karya ilmiah terkait dengan literatur review, kita akan tahu mana sih yang paling berpengaruh. Nah, yang paling berpengaruh di dunia ini terkait dengan penelitian STEM itu siapa sih? Ahlinya siapa? Nah, itu. Kita jadi tahu setelah kita membaca literatur review. Misalkan di Indonesia yang terkait dengan STEM, nah, itu misalkan Prof. Ana Permanasari mungkin ya, ataupun yang terkait dengan penelitian IPA dan lain sebagainya itu ada Prof. Ida Kaniawati juga ada. Itu penelitian-penelitiannya terkait dengan STEM ataupun IPA itu banyak di sana. Nah, itu kita bisa tahu ketika kita sudah melakukan ini. Nah, contoh lain, ketika kita mau penelitian inquiry ya, penelitian inquiry. Nah, berarti yang paling berpengaruh siapa kemarin inquiry itu? Nah, siapa Bapak Ibu? Nah, itu kan kita bisa tahu nanti ketika kita melakukan literatur review. Kemudian kita juga bisa melanjutkan hasil dari penelitian orang lain. Nah, oke, kemudian dari berbagai macam ini, ya berbagai macam ini saya jelaskan satu-satu terkait dengan SLR dan bibliometrik analisis. Yang pertama yang saya jelaskan sekilas adalah bibliometrik analisis. Bibliometrik analisis itu pada intinya adalah riset terkait dengan metadata dari suatu artikel. Udah itu aja. Ya, riset terkait dengan metadata suatu artikel. Ya. Nanti dari bibliometrik ini kita bisa mengetahui gambar seperti ini. Gambar seperti ini kita bisa tahu riset-riset di area yang akan kita teliti itu seperti apa. Caranya nanti saya tunjukkan. Ya. Kemudian kita bisa mengamati kolaborasi orang lain. Kita juga bisa melihat tren topik penelitiannya dan lain sebagainya. Ya, itu terkait dengan riset bibliometrik. Ya, jadi bibliometrik nanti kita bisa pakai Force Viewer, bisa menggunakan program R Studio ataupun Biblioshiny. Ya, oke, nanti bisa menggunakan itu. Jadi ketika kita melakukan studi bibliometrik, kita dapat melihat gambaran dari sebuah isu yang sedang ramai kita teliti. Begini. Oke, kita coba langsung praktek, teman-teman. Ya, sebenarnya penelitian bibliometrik ini, ya, saya coba langsung ke website scopus.com ya, Bapak Ibu. Nah, ketika kita melakukan riset bibliometrik, nah ternyata di dunia ini riset bibliometrik itu ada 44.000 ya. Nah, 44.000. Kita juga bisa ngecek selama perjalanan riset bibliometrik itu. Dari tahun 69 itu sebenarnya sudah ada meningkat puncaknya itu saat COVID kalau nggak salah ya. Ini sekitar 1000
Ya, meningkat itu saat inilah dari 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 lah di sini. Puncak-puncak riset bibliometrik itu di sini. Karena waktu itulah ini 2023 aja 9.000 ini mulai menurun lagi. Sekarang mulai menurun lagi riset ini. Nah, kenapa puncaknya di COVID? Karena orang-orang tidak melakukan riset di lapangan sehingga risetnya bisa menggunakan riset big data ya. Kita risetnya big data di sini. Kemudian ahli bibliometrik itu siapa sih yang paling banyak melakukan penelitian? Ternyata dari HOYS ini. Ini undefined ini biasanya ini paling ini tidak terdeteksi namanya ya. Kalau yang ini ada banyak ini biasanya 506 ini. Tidak hanya satu. Ya, yang paling banyak ternyata HOYS. Borman L. Nah, ini tokohnya itu ini. Nah, tokoh bibliometrik itu. Nah, kalau dari Indonesia ternyata yang paling banyak dari Pak Fauzi ini kayaknya Indonesia juga sama Pak Asep Bayu ini ya Indonesia ini. Ya kita bisa ngecek di situ ahli-ahlinya. Nah, kemudian kita juga bisa ngecek bentar, ini sepertinya ada peserta yang oke sudah. Ya kan. Bu Melisa ini tampaknya loh. Oke, sudah ya. Oke. Ketika kita melihat riset bibliometrik di Indonesia, teman-teman. Riset ternyata dari negara yang paling banyak melakukan riset bibliometrik itu dari Cina, US, India, Spanyol, Brasil, UK, Italia, Malaysia, dan Indonesia. Kita bisa ngecek, ya, bisa ngecek penelitian dari Indonesia itu siapa saja. Nah, ini ternyata yang paling banyak dari Indonesia yang melakukan bibliometrik itu ternyata Pak Purnomo, ini Purnomo, kemudian Pak Nandianto, Pak Binar. Nah, Pak Binar ini dari Prahani BK ini UNESA, ini UPI, Pak Purnomo ini saya kurang tahu dari mana. Nah, ini yang paling banyak melakukan riset bibliometrik. Nah, Bu Ida Hamidah juga. Oke, dari sini kita bisa melihat. Kemudian kita nanti juga bisa melihat yang paling citasinya banyak itu yang mana. Itu kita bisa melihat di sini, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ini kita bisa cek terkait dengan citasinya. Sort by citasi paling banyak. Nah, ternyata citasi paling banyak salah satunya ada dari saya ini. Nah, 170 citasi ya, riset bibliometrik. Nah, ini namanya big data, Bapak Ibu, big data. Jadi saya juga beberapa kali menulis dan jadi 3 tertinggi di Indonesia juga yang melakukan yang citasinya juga paling besar dan ini ada di Q1, di jurnal Q1. Oke, itu riset bibliometrik Bapak Ibu. Jadi riset yang untuk mengetahui gambaran menyeluruh dari sebuah topik yang akan kita teliti ya, itu. Kemudian manfaat ini adalah manfaat dari riset bibliometrik itu kita dapat mengidentifikasi kesenjangan, kita juga bisa menentukan ide-ide baru untuk penelitian kita nantinya. Jadi kalau Bapak Ibu diminta untuk melakukan riset kajian literatur review atau kajian mandiri itu bisa menggunakan bibliometrik atau menggunakan SLR. Ya. Oke, jadi ini. Nah, terus apa sih SLR itu, Bapak Ibu? Sebentar, SLR itu apa? Jadi tadi bibliometrik sekilas seperti itu. Sekarang kita ke SLR. Apa sih SLR? Ya, apa sih SLR itu? Coba saya share screen lagi. Nah, SLR itu adalah Systematic Literature Review ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita melakukan penelitian, pasti kita diminta untuk melakukan studi literatur. Nah,
Studi seperti apa yang Bapak Ibu pernah lakukan? Bapak Ibu pasti minimal waktu skripsi ya. Nah, pasti akan diminta kondisi terkini itu seperti apa? Bagaimana proses pengembangan dan karakteristik dari sebuah produk ini misalkan. Atau riset-riset terkait STEM itu sebenarnya seperti apa sih sejauh ini? Kok kamu mau memilih materinya atau apa yang kamu teliti itu STEM? Berarti kan itu rumusan masalahnya adalah bagaimana exciting condition di saat ini atau kondisi sekarang itu seperti apa. Nah, kondisi terkini itu bisa kita cek dari salah satunya adalah SLR, dari bibliometrik tadi juga bisa, dari konten analisis juga bisa, dari survei juga bisa. Ya. Kemudian ini sama tadi. Nah, ini tadi contoh tradisional literatur review. Nah, tradisional literatur review contohnya seperti ini, tidak tersusun secara sistematis dalam metode ataupun hasilnya, tetapi kalau SLR itu tersusun secara sistematis. Contohnya, artikel yang direview atau dikaji di sini dari 2000 sampai 2016 misalkan. Berbasis data di Scopus. Jadi artikel-artikelnya dari Scopus. Kalau di tradisional itu nggak ada ketentuannya harus dari mana saja. Itu sak nemune pokoknya sedapatnya dari penulis. Nah, biasanya tradisional ini biasanya adalah para profesor ahli dalam bidang tertentu. Misalkan dia profesor di bidang inquiry. Nah, dia sudah pasti pengetahuan terkait inquiry sudah luar biasa, sudah menghasilkan beberapa karya terkait inquiry. Nah, dia baru menuliskan langkah-langkah penelitian terkait inquiry itu seperti ini. Nah, tidak tersusun secara sistematis, dia tidak dari artikel mana saja, dia hanya menyampaikan pendapatnya, opini mereka dengan didukung dengan data penelitian dan hasil penelitian dari orang lain. Nah, itu contoh tradisional. Ini contoh dari sistematis. Kalau sistematis berarti mengkaji artikel dari terbitan 2000 sampai 2016 misalkan, atau 5 tahun terakhir kita 2001 sampai 2000 sampai 2004 misalkan 5 tahun terakhir. Itu tersusun secara sistematis, yang dianalisis tahu apa saja. Kalau ini dia hanya menyampaikan apa yang dia pahami gitu. Kemudian SLR adalah penelitian yang mengidentifikasi studi yang relevan, menilai kualitas, dan merangkum hasil penelitian terdahulu menggunakan metode ilmiah. Jadi, Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu melakukan kajian pustaka di bab 2, nah, Bapak Ibu tidak kopas-kopas dari berbagai sumber. Jadi Bapak Ibu mengidentifikasi secara relevan hasil-hasil penelitian terdahulu itu dengan metode ilmiah. Metode ilmiahnya berarti nanti masuk ke SLR. Nah, itu metode ilmiahnya. Jadi Bapak Ibu misalkan mau melakukan bab 2, Bapak Ibu dari 5 tahun terakhir, nah, dicek 5 tahun terakhir yang berkaitan dengan STEM misalkan, penelitiannya apa saja, kan banyak banget dari berbagai sumber, kemudian dibatasi saja yang masuk Google Scholar atau masuk Scopus, nah, dibatasi saja. Nah, itu tersusun secara sistematis Bapak Ibu. Nah, itu yang dinamakan SLR, Systematis Literature Review. Ini merangkum hasil penelitian terdahulu menggunakan metode ilmiah. Lah, metode tersistematis itu metode ilmiah. Ya. Jadi ada pendekatan kritisnya SLR itu atau literatur review. Terus ini ada 6 tahapan penting terkait dengan SLR. Yang pertama menentukan pertanyaan penelitiannya, kemudian kita bisa menentukan rencananya, mencari literatur, menerapkan kriteria pengecualian dan inklusi, menerapkan penilaian kualitas, dan yang terakhir adalah sintesis. Ini 6 tahapan SLR. Ya. Kalau bibliometrik analisis ada juga tahapannya. Ntar saya buka dulu tahapan dari bibliometrik tadi. Oh, ini rumusan masalah bibliometrik. Nah, ini.
Ya, tahapan dari bibliometrik itu ada banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Nah, ada berbagai macam versi. Bisa menggunakan ini juga bisa, dan ini juga bisa. Kalau ini dari penelitian saya kemarin, ya, menggunakan 5 langkah untuk melakukan bibliometrik analisis. Ini juga 5, hampir sama sebenarnya, ya, hampir sama. Yang terakhir pasti data analisis, ya, atau visualisasi atau interpretasi seperti ini. Ini langkah-langkah bibliometrik, kalau yang tadi adalah langkah-langkah SLR. Oke, Bapak Ibu sudah di depan laptop semua? Sudah ya? Sudah, Nah, Pak. Dah. Bapak Ibu sudah punya gambaran terkait dengan apa yang akan dikaji? Belum. Belum. Sudah. Belum. Oke. Jadi itu tadi adalah gambaran terkait dengan SLR dan bibliometrik. Nah, sekarang coba sih kita praktek langsung. Bapak Ibu di sini sudah punya akses Scopus apa belum, Prof. Sri? Prof. Rali? Belum Bapak. Oke, belum ya. Pak. Belum, berarti Belum, Bapak Ibu coba download ini dulu. Kita pakai yang gratisan dulu aja kalau gitu. Ya, karena memang Scopus berbayar, Bapak Ibu. Bapak Ibu coba, nah ini, saya share screen. Kita pakai POP aja kalau gitu. Nah, sebenarnya untuk mencari dataset dari bibliometrik ataupun dari SLR itu ada banyak, ya. Kita bisa menggunakan POP, bisa menggunakan website Scopus langsung atau Google Scholar. Nah, yang gratis aja Bapak Ibu silakan download di sini. Coba menggunakan Publish or Perish. Publish or Perish adalah program perangkat lunak yang mengambil dan menganalisis kutipan akademik. Ini saya masukkan ke chat ya. Coba Bapak Ibu download ini. Nah, Publish or Perish. Sudah muncul di layar kaca Bapak Ibu? Chat sudah muncul. Sudah. Sudah, Pak. Nah, ini tinggal Bapak Ibu download ini sama ini. Nah, Mac, kalau untuk Mac ini, kalau untuk Windows ini, silakan di-download. Nah, nanti setelah di-download itu seperti ini ya Pak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, sudah mulai di-download belum? Sudah, Pak. Belum, Pak. Ya, silakan di chat ya, di chat Zoom. Nah, sebenarnya dataset itu bisa dari berbagai macam ya Bapak Ibu. Ya, bisa berbagai Publish or Perish, Scopus, Web of Science, Google Scholar ataupun yang lain. Nah, kita cari yang gampang aja, contoh adalah POP. Nah, POP ini tidak berbayar, ini gratis ya. Silakan di-download dulu. Gimana Bapak Ibu? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ya, sudah ya. Oke. Kalau sudah, tampilannya seperti ini. Benar nggak? Tampilannya seperti ini nggak? Ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, baik. Di sini yang sudah tadi siapa? Yang bisa share screen? Saya coba membantu teman-teman yang share screen aja dulu. Siapa yang mau share screen? Kita langsung praktek. Ayo Bapak. Boleh. Pak, downloadnya sebelah mana ya, Pak? Siapa yang belum download? Saya, Pak. Saya belum, Download Pak. sebelah mana ya? Ada gangguan. Oke. Yang belum download, Pak. Sebentar. Pak Abdul Jawad bisa share screen coba. Baik, Pak. Yang mana, Pak?
bawah, Pak. Iya ini Pak. Nah, itu masih home, Pak. Itu coba masuk ke link yang ada di yang itu, Pak, di chat itu, Pak. Coba Bapak ke resources. Ya. Bentar. Bapak masuk ke resources, kemudian ke bawah. Ke bawah, Pak. Bawah, Pak. Ada download nggak di sana, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada Pak. Jadi yang ini 9 baru masukin kita Sebentar, Pak. kemarin udah pas dia Itu, Pak. Eh, mana, Pak Abdul tadi? Downloadnya itu di ini, Pak. Share screen, Pak. Saya udah berhasil download nih. Yang sudah berhasil mungkin siapa? Saya sudah. Sudah, Pak. Sudah, Izin. Pak? Saya sudah, Pak. Nah, ini siapa ini? Oh, Pak Francisco Itunya mau dong, takon. linknya. Nah, ini sudah berhasil ya, Pak Franciscus ya. Oke. Nah, coba yang sudah berhasil mana Pak tadi, Pak? Yang sudah berhasil kirim link itunya deh apa webnya. Webnya ada di chat itu, Bu. Downloadnya di bagian mana ya? Oke. Ada filenya, Bu. Coba Pak Franciscus stop dulu. Ini ada yang bingung. Ya, saya buka ya linknya. Link yang ada di chat tadi. Ini saya share screen. Link yang ada di chat tadi ketika saya klik itu mengarah ke sini kan? Benar kan, Bapak Ibu? Iya, betul. Ya, itu di bawah ini ada tulisan betul. download. Download. Ini loh. Iya. Nah, Iya. ini kalau Ibu menggunakan Windows itu di sini. Kalau Ibu menggunakan Mac itu di sini. Oh. Ini Ya. Apple Pro itu loh. Nah, itu di Apple ya. sini. MacBook. Apple ya. Kalau ini Windows, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Oke, kalau menggunakan Linux bisa di sini. Nah, oke, ya. Yang sudah download tadi mau share screen siapa? Silahkan. Sudah, boleh Pak, saya Pak. Ya, silahkan. Silakan Bapak. Oke, mau izin ya Pak. Saya skin. Tapi memang harus dijelasin dari awal. Kita masih pre-launching. Ya, sudah tampil belum? Pak, Pak. ya, Pak Efson itu tolong dimatikan dulu suaranya. Oh ya, saya bisa ternyata mematikan. Oke, Bapak Ibu coba klik Crossref. Crossref itu Pak. Di mana tuh Pak? Itu loh tulisan Crossref. Tengah itu loh Pak yang ada gambar Google School. Ini ya? Itu. Oke. Bapak Erwin, Iya. Bapak Erwin kira-kira pengen meneliti apa? Oke. Contohnya misalkan leadership Pak ya? Leadership. Oke, berarti ditulis di keywordnya Pak. Di keywordnya Ini ya. Nah, itu. Oke, dikasih tanda petik Pak, di dalam tanda petik Pak. Tanda petik gini. Bintang apa kutip? Ya, petik. Petik Pak. Petik ini. Ya, terus bawah itu juga leadership. Oke. Ya. Leadership terkait apa, Pak? Pak Erwin penelitiannya Pak Erwin bidangnya apa? Manajemen pendidikan. Leadership. Oke, berarti di bidang pendidikan misalkan ya. Iya. Oke, spasi, Pak. Tulis spasi. Spasi AND. ANG. DD. NN. Ya, spasi di dalam tanda petik tulis lagi education misalkan. Educational. Education atau educational. Educational. Oke. Ya. Tanda petik. Oke. Oke. Kemudian
Bapak pengen melakukan penelitian ini dari tahun berapa sampai berapa? Yang Artikelnya pengen melihat tahun oh, berapa sampai berapa? 2020 sampai 2024. Ya, tulis di tahun, year itu di atas. Ya, atas. Oke, Oke. 2020 sampai 2024. Gitu ya, Pak ya? Oke. Set. Bismillah. Nah, Nggak bisa. Crowdfresh doesn't support N operator, Pak. oh enggak. Coba ganti yang jangan crossref. Gantinya di ini new. Di bawah tulisan set tadi new. Ini yo. New nggak support ternyata dia. Pakai Google Scholar. Ini ya. Heeh. Oke, Sama. udah sama. Search ya. Heeh. Bismillah. Nah, nanti akan muncul di situ. Langsung dicariin. Mm-mm. Nah, ternyata seperti ini tuh juga ada yang berbantuan AI, Bapak Ibu. Nanti tak Iya. tunjukkan. Oke. Mm-mm. Nah, ini ada yang bisa pakai Crossref. Berarti ini miliknya Pak Erwin. Ini nggak tahu ini Nggak installnya bisa. apa. Tadi download dari itu, link yang Bapak kasih. Ya, oke. Ini, nah, ini coba Bapak salah satu klik aja di itu artikelnya. Ini Nah, ya. klik 2 Contoh ini kali. ya. Ya, contoh. Klik Oke. 2 kali. Sudah. Dia Oh, ini mengarah muncul langsung. kemana? Langsung ke Iya, ini resource-nya ya. Bapak coba stop dulu share screen-nya ke entire semuanya. Maksudnya? Saya stop. Stop dulu, Bapak Terus. share screen lagi, Hmm. kemudian entire screen. Oh, Jadi semuanya, ini ya. jangan salah satu aja. Nah, mana tadi Pak yang Bapak download, yang Bapak ininya? Aplikasinya ya. Nah, Ini. itu. Nah, ini kalau kita klik 2 kali, Pak, salah satu Hmm. aja yang mana? Dia akan Ini. mengarah ke halaman website resminya, Bapak Ibu. Baik. Oke. Nah, luar biasa kan? Berarti kita bisa mencari di situ artikel-artikelnya, ya. Tapi ini bayar, Pak. PDF-nya. Iya, ada yang berbayar, ada yang enggak. Oh, gitu. Nggak bisa Ya, di-search yang free gitu ya. Pak, hasil artikelnya pakai bahasa Inggris ya bisa dirubah tidak ke bahasa Indonesia. Ya tinggal Nah, di itu. Google Translate. Oke. Ya kan? Ya gimana Siap, kita siap. merubah? Lah, Bapak kan kata kuncinya bahasa Inggris. Nah, Iya, iya, iya. Oh, kalau bahasa Indonesia juga bisa, Pak? bisa. Oh, Coba cek lagi Pak bahasa Indonesia. oke. Coba. Oke, saya kali ya. Ya, Tadi kepemimpinan, faktor kepemimpinan gitu ya. ada tanda petik Pak. Oh, itu setiap ordering pakai tanda petik ya? Ya, kenapa kita perlu tanda petik Pak? Karena kalau tidak tanda petik, nanti faktor sendiri yang dicari, kepemimpinan sendiri gitu loh. Jadi satu frase itu. Ya. Ini ada yang bingung terkait langkah-langkahnya, nanti materi akan kita berikan. Ya, ini sudah ada benar. yang pakai DeepL ya untuk translate itu juga bisa ya. N-nya diganti dan apa gimana, Pak? Iya tetap N, Pak. Oh, tetap N ya. Oke. Sudah Oke. sama. Boleh set lagi. Nah, itu kalau yang t-shirt itu bahasa Indonesia semua nanti, Pak. Loh, ya kan? Iya. Pak, ini modelnya kayak ini, Pak ya? Kayak sky scanner gitu ya? Yang Apa? Kayak sky scanner. Ya, ini nanti Jadi dia- untuk kita mau menganalisis bibliometrik, Pak, nanti, Pak. Oh, oke. Oke, sebentar. Sambil menunggu, Bapak Ibu, sambil menunggu untuk
sambil menunggu untuk yang lain ya, sambil menunggu ini Bapak Ibu bisa download Force Viewer. Download Force Viewer, linknya saya masukkan di chat. Nah, tuh, sambil menunggu teman-temannya, Bapak Ibu bisa juga mendownload berbentuk Force Viewer. Nah, ini kalau menggunakan publish or perish ini Pak, itu ada batasannya Pak. 200 ya Pak ya. Dia di situ 200 artikel yang diterima, yang di-download secara acak. Jadi sebenarnya ada banyak artikelnya itu, tapi ini secara acak dia mesinnya mengambil 200 seperti ini. Oke. Ya, Hmm. oke. Bisa stop dulu Pak. Saya stop ya Pak ya. Stop ini berarti stop sharing ya. Huruf pertama di kolom pertama itu artinya apa? Itu adalah H indeks Bapak Ibu. Ya, H indeks. H itu H indeks ya. Oke. Sudah Mas. Bapak Ibu bisa download Force Viewer itu yang ada di chat. Progress, Prof. Lagi progres, Pak. Sedang proses, Pak. Proses. Oke. Saya coba share screen. Nah, tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu bisa mendownload di ini kalau Windows, kalau Mac di sini, selain Mac atau Linux itu bisa di sini. Ini. Oke. Kalau Bapak Ibu punya akses yang lain selain menggunakan Publish or Perish juga nggak apa-apa, menggunakan Scopus, Web of Science ataupun yang lain. Mungkin nggak hasilnya sama Pak. Kenapa? Mungkin nggak hasilnya sama outputnya antara Force Viewer sama Publish and Beda. Perish. Beda. Beda. Loh, Walaupun bentar. range time. Bentar Pak, Bapak tadi bertanya terkait Force Viewer dan Publish or Perish. Force Viewer sama Publish or Perish ini beda Pak. Jadi yang sama itu adalah Publish or Perish, itu kan mesin pencari data, pencari artikel Pak. Nah, jadi untuk mencari artikel itu Publish or Perish, itu hasilnya juga nanti bisa berbeda ketika Bapak Ibu menggunakan mesin langsung dari Scopus. Ya, scopus.com itu bisa berbeda. Nah, makanya langkah-langkah seperti ini itu Bapak narasikan. Misalkan yang pertama, langkah pertama adalah tadi mencari topik penelitian Bapak Ibu. Topik penelitiannya tadi apa? Leadership and Educational, itu topiknya. Kemudian tahunnya tahun berapa saja? Tadi 2020 sampai 2024, ya kan? Kemudian setelah itu yang dicari dari mana tadi? Dari Google Scholar. Itu ditulis pada tanggal berapa? 17 Oktober. Karena hasilnya pasti berbeda kalau tanggal yang lain. Kemudian dituliskan lagi, didapatkan data secara acak ya. Didapatkan data secara acak. Nah, ini saya tuliskan ya. Tadi langkah-langkahnya misalkan mencari kata kunci. Nah, ini di metodenya nanti seperti ini. Nah, langkah pertama mencari kata kunci. Kata kuncinya tadi adalah ke leadership ya. And educational. Education apa educational tadi? Nah, ini. Setelah itu dibatasi dalam waktu 2020 sampai 2024. Nah, kemudian dibatasi lagi mungkin ini maksudnya ini kriterianya itu di sini. Nah, apa saja lah itu. Nah, misalkan artikel yang di-download adalah artikel dari jurnal saja. Kalau artikel dari jurnal saja seperti ini tadi. Nah, ini tadi ya coba ya. Misalkan saya .
Oke. Nah, kalau dari Crossref itu maksimum yang di-download adalah 1.000. Kalau dari Google Scholar tadi adalah 200. Nah, ini ada 1.000 yang di-download. Nah, ini saya coba stop dulu ya, langsung. Itu bisa stop. Nah, berarti kan nggak sampai 1.000 lah. Contoh kayak gini. Kayak gini ini kan book chapter. Book chapter saya nggak mau. Berarti tinggal diklik. Dihilangkan aja nanti. Nah, baru nanti setelah ini Bapak Ibu bisa langsung save. Save-nya ke CSV dan RIS. Ya, CSV misalkan. Nah, Bob says 17/10/2024. Nah, kita cek tadi masuknya kemana, berbentuk ini. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini loh, Ibu. Lah, tadi yang saya hilangkan ini. Nah, ini ada DOI-nya juga langsung. DOI ini adalah mengarah ke artikelnya, ada website, artikel URL-nya dan lain sebagainya juga ada. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan data ini tadi ya, data ini. Nah, sudah data ini, Bapak Ibu bisa langsung download dalam bentuk CSV ataupun RIS, CSV atau RIS atau Excel ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa ngecek lagi artikel-artikelnya yang diterima yang mana saja, yang enggak yang mana saja, yang mau digunakan yang mana saja. Itu contohnya adalah buku misalkan digunakan apa enggak. Kalau tidak berarti artikel jurnal saja atau apa. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa melengkapi data ini. Kalau menggunakan Force Viewer, datanya itu kadang-kadang jelek Bapak Ibu. Jadi tidak ada judul, nama itu nggak ada biasanya ya. Dari sini itu nggak ada. Nah, ini autornya aja nggak ada ya kan. Nah, ini kan nggak ada. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa melengkapinya di Zotero ataupun Mendeley. Ya. Kalau menggunakan Publish or Perish itu resikonya seperti ini. Karena ini gratisan. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan dari Scopus seperti ini datanya itu sangat luar biasa nanti karena ini berbayar. Jadi datanya bagus gitu. Jadi kalau menggunakan ini Bapak Ibu harus kan gratis ya, harus ekstra lagi untuk melengkapi beberapa yang belum ada. Oke, kemudian dari sini kita juga bisa lihat ya Bapak Ibu, tren penelitian itu, tren penelitian dari tahun ke tahun itu juga bisa kita lihat sebenarnya dari Scopus. Nah, dari ini loh. Kenapa ini menurun? Karena dari 2025 masih belum banyak yang publish. Nah, ini sebenarnya tren penelitian bibliometrik itu meningkat. Nah, ini. Terus kita juga bisa ngecek afiliasi. Nah, afiliasi ini ternyata paling banyak UPI, UNS saja nomor sekian ini. Nah, Unpad ada nggak Pakuan? Nah, Pakuan belum banyak ya, belum banyak yang terindeks Scopus terkait dengan bibliometrik ini. Nah, nggak ada malah. Belum banyak ini. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu melakukan penelitian bibliometrik dengan afiliasi Pakuan. Nah, itu nanti bisa masuk ke sini, dimasukkan. Ada tadi Pak, Pakuan University tadi Pak. Oh, tadi ada? Ada. Nah, Pakuan University. oke, Pakuan. Nomor berapa? Wah, ini ada 7. Nah, siapa aja artikel 7 ini dari Pakuan yang melakukan penelitian bibliometrik. Nah, kita bisa cek juga. Oh, ternyata ini nah, Bu Anissa, Nur Ramadhani ini Bu Anissa, Bu Ida Kania, dan lain sebagainya ya. Prof. Ana, ya kan, ada. Ini mungkin salah satunya mahasiswa dari Pakuan ya. Betul. Nah, mahasiswa dari Pakuan juga ada. Ya, ini yang terindeks di Scopus. Kalau yang melakukan penelitian bibliometrik mungkin banyak, tapi mungkin tidak terindeks Scopus, mungkin terindeksnya di Google Scholar. Nah, itu ada. Nah, setelah Bapak Ibu ini tadi mencari ini, Bapak Ibu bisa melakukan save result CSV dan RIS ya, CSV dan RIS. Ini CSV dan RIS. Bisa Bapak Ibu? Sudah? Coba saya cek siapa yang mau share screen.
Tadi yang Pak siapa itu? Franciscus ya? Ya, Sudah berhasil, Pak? silakan. Sudah berhasilkah, Pak Pak Franciscus? Franciscus tadi mana? Nah, ini. Mana, Pak? Sudah berhasil Force Viewer. Oke, terima kasih Pak Franciscus. Pak Franciscus tadi sudah download di si Publish or Perish-nya. Nah, Pak Franciscus ini dari mana, Pak? Dari prodi mana, Pak Franciscus? Pak Franciscus di unmute, Pak. Mana Pak Franciscus? Bisa bicara? Halo. Pak Franciscus, bisa dengar suara saya? Masih di mute, Pak. Ya, silakan Bapak ngomong. Oh, mungkin ini nggak bisa ya, Pak ya? Mic-nya ya. Oke. Ya, oke Bapak bisa. Sekarang Bapak coba save result, Pak. Langsung aja kalau gitu. Kalau mungkin ada yang lain yang mau share screen, nanti saya bantu. Siapa yang mau share screen? Ini Bu Siti Sulastri, mangga Ibu. Oke, Bu Siti, Bu Siti. Mana Bu Siti? Bu Siti Sulastri, silahkan. Bu Siti. Halo Pak. Iya. Ya, coba di-share screen, Bu. Silahkan share screen, Bu. Mohon maaf Pak, tadi kelewatan. Kenapa Pak? Ibu bisa share screen? Ibu sampai mana? Belum yang mana, sorry. Share Yang screen dulu, Force Bu. Viewer ya? Iya. Boleh, coba di-share Belum, dulu. Share screen belum dulu, Bu. saya ini. Bentar. Share screen dulu, Bu. Oke. Oh, Mana ternyata ya Pak share? Franciscus audionya bermasalah. Ya. Tapi sudah sampai situ ya, Pak. Oke, bagus. Tadi sudah sampai tahap itu. Screen. Udah ya, share. Oke. Oh, belum diinstal, Bu. Belum. Silakan diinstal kalau gitu. Klik Ini ekstrak. langsung run aja. Ya, oke. Ekstrak. Run. Run. Ya, berarti ini masih install. Oke. Oh, mungkin di stop share dulu. Ini. Oke. Oh iya, harus download Java. Oke, itu oke. Ya, harus download Java. Oke, saya stop share dulu ya Pak. Ya, nanti download Java, Bu. Di-download ya ini ya Javanya. Java.com. Yang sudah Siapa tadi itu? siapa? Siapa Yang ya? sudah. Saya Pak siapa? sudah Oh host ya. viewer. Pak Adi, Pak Silakan, Adi. silakan. Mangga, Silakan Pak share Adi. screen, Pak. Pak Alif atau Pak Beni, silakan. Ya, sudah Pak. Pak Adi bukan? Ya, salah satu yuk share screen. Izin saya Pak ya. Ya, silakan. Ya, untuk save result-nya belum ya. Caranya belum ya setelah ini. Oke, mana Pak? Ini Pak. Bapak share screen-nya masih ini, Pak. Oh, sorry. Entire Pak ya. Share screen-nya keliru, Pak. Maaf Pak. Saya bingung. Ini Pak. Ya, oke, benar. Oke, kemudian Bapak bisa buka ininya dulu, publish or perish-nya dulu. Bisa Pak. Sharing. Halo. Iya. Mana Pak publish or perish-nya? Sebentar Pak ya. Sharingnya. Sharingnya entire screen aja, Pak. Entire. Oh ya. Biar nggak bolak-balik, Pak. Ya Pak. Oke, ini ya. Ya. Bentar. Bapak Ibu bisa milih tipenya itu di sini nanti. Kalau yang enggak dicentang terus nanti save result ya. Kalau memang nggak sesuai. Jadi Bapak Ibu nanti di sini ngekliknya.
Kemudian klik save result CSV sama RIS, Pak. CSV sudah, RIS. RIS ya, RIS, klik. Oke, silakan di save. Sudah, Pak. Oke. Coba Bapak buka, ya itu. Kemudian create. Ya, Bapak klik yang paling bawah itu klik map. Next. Bapak datanya apa, RIS? Kalau RIS klik yang Ada CSV, ada RIS. ya, coba yang RIS tadi. Ini, Pak, ya. Next. Ya, itu RIS, klik ya, cari. Di mana tadi datanya? Download. Geser, Pak, geser. Shred. Di mana tadi Bapak datanya? Di download. Download. Itu dokumen, Pak, berarti, bukan download. Nah, itu download tuh. Di mana? Tadi Tadi ada kayaknya. ada tuh. Oh, ini tuh. nih. Nah, Ini. Nah, itu. Next. Title and abstract, oke. Next. Next. Nah, oke. Full counting, Pak. Next. Itu hubungannya tolong dijadikan satu, Pak. Ya, satu aja, Pak. Jadi satu, oke, next. Dibuat 1, 2, 2, 3 aja, biar sama dengan atas. Biar Satu, Pak. maksimal. Oh. 1, 2, 3. Oke, next. Nah, ini hal-hal yang tidak berhubungan dengan riset Bapak ini bisa dicentang yang nggak berhubungan, misalkan apa sih, misalkan nggak. Kalau tadi saya nyarinya marketing, Pak, marketing educational. Ya, berarti kalau yang nggak penting, nggak ada hubungannya dengan marketing education, mungkin bisa dicentang-centang kan ya? Dilepas atau dicentang, Pak? Dilepas ya. maksudnya. Dilepas kan ya? Kalau ya, oke, itu nanti dicek lagi ya. Ya. Oke, kemudian finish saja langsung. Nanti dicek lagi. Yes atau no, terserah. We want to show. Apa, Pak? Yes atau no? Ya, yes. Bentar, agak lama memang. Nanti Ini dengan Pak siapa ini? Saya Beni dari Pak S3 Beni, MP, ya? Bu. Bagus, bagus. Semangat Pak Beni. Terima kasih. Itu muncul, Pak. Oh. Nah, jadi marketing apa tadi, Bapak? Educational marketing. Educational marketing itu ternyata hubungannya dengan berbagai macam kata-kata itu, Pak. Nah, coba di zoom, Pak. Di zoom itu di... Nah, bisa kan? Nah, Oh, masih ada yang kecil-kecilnya. iya. Nah, contoh. Ya, kayak ke bawah, Pak. Bawah. Zoom ke bawah. Nah, tadi kan ada additional marketing di sana. Nah, ternyata mungkin tidak berhubungan, belum banyak yang melakukan penelitian educational marketing tadi dengan bidang-bidang yang di sini yang sekiranya kecil-kecil itu, Pak. Coba ke atas, Pak, di zoom. Di zoom. Nah, mungkin terkait dengan marketing course itu. Marketing course itu, nah, itu kan course marketing ya, kuliah marketing kan? Ya. Nah, berarti mungkin belum banyak yang melakukan penelitian digital apa Pak, educational marketing, tetapi berbentuk LMS atau kursus. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan, Pak, ke depan. Artinya semakin jauh semakin sedikit yang pernah Ya, publish belum gitu, Pak, ada ya? hubungannya, Pak. Oh, belum ada hubungannya. Belum ada hubungannya itu bisa berarti itu nggak berhubungan sama sekali, bisa berarti juga itu sesuatu yang belum pernah diteliti orang lain. Nah, itu. Tapi bertanya, Pak, kenapa bisa connect ya? Misalnya ke... Ya bisa, Pak. Kan Bapak tadi ngambil data dari RIS tadi. Itu kan metadata semua, Pak. Saling berhubungan, Pak.
Jadi yang di area ini yang banyak sudah. Iya, yang banyak dilakukan penelitian yang Bapak ambil datanya tadi. Itu kebanyakan dari situ. Oke, baik. Oke, Pak. Bisa? Oke. Mohon izin Pak bertanya. Jadi sebenarnya outcome yang ada di grafik ini adalah berdasarkan output yang dikeluarkan dari hasil keyword yang dicari tadi ya. Iya, benar. Kalau misalkan semakin jauh, menurut saya belum tentu itu belum ada yang melakukan penelitian, tapi mungkin secara keyword tidak mendekati sama yang dicari keyword tadi. Jadi kalau misalkan kita mau lebih precise pada titik yang terjauh, mungkin keywordnya diganti dengan topik yang serupa, gitu ya? Iya. Jadi kan paham. ini hasil ini output ini dari input yang kita masukkan tadi. Ya, kunci utamanya adalah kata kunci yang kita masukkan tadi. Iya. Ya, itu kunci utamanya. Jadi belum tentu memang yang tidak ada hubungannya ini atau yang tertitik terjauh dan lain sebagainya ini bisa saja, kan tadi saya ngomong bisa saja ini nggak berhubungan sama sekali, bisa saja belum ada yang melakukan penelitian terkait itu. Iya. Nah, tapi seenggaknya Bapak punya alasan ketika ditanya kenapa melakukan penelitian ini. Nah, berdasarkan analisis dari artikel yang sudah saya inputkan, ternyata seperti ini gitu. Jadi bisa disampaikan Pak nanti. Ya, terima kasih buat untuk lebih detailnya lagi, saya akan membuat keyword-keyword yang lain dengan data-data yang lain untuk dimasukkan ke sini. Untuk lebih meyakinkan pembimbing, penguji, atau meyakinkan artikel untuk ditulis ya seperti itu. Jadi ada banyak riset, ada banyak hasil gitu. Itu juga bisa. Paham Pak? Pak Erwin? Iya, paham Pak. Nah ini oke, silakan. Ini bisa di-download Pak. Downloadnya ini screenshot. Siapa ini? Di screenshot Pak. Yang share, bawahnya share. Nah, klik Pak. Bukan itu Pak, screenshot itulah save ya sama save atau di print, kemudian pilih nama, pilih JPG, boleh PNG. Coba diklik di mana tadi? Oke, nah itu bisa dimasukkan ke tesis atau disertasi atau Bisa juga nggak? Kenapa Pak? Juga bisa. Kayak kemarin Pak Roni kenapa? Off cam. Pak Roni kenapa? Oh enggak. Oke, itu. Coba dicek overlay Pak. Overlay itu di kiri kanan. Atas. Nah, itulah. Ini juga bisa dilihat ini. Jadi semakin kuning berarti penelitiannya semakin baru dengan data yang kita masukkan tadi. Nah, itu kan ada tahun 2020 sampai 2023. Kalau jaring-jaring ini artinya apa Pak? Jaring-jaring itu berhubungan Pak. Berhubungan. Jadi marketing education tadi, nah ini, jadi ada salah satu artikel di situ, dia meneliti terkait dengan marketing strategi dengan institution dan educational background, itu seperti itu. Kalau nggak percaya, coba cari artikelnya dibaca, pasti ada yang berhubungan terkait ini. Artikel yang Bapak masukkan tadi loh. Ya. Terus yang kecil-kecil, ini kan data, metadata Pak. Yang dimasukkan ke sini tadi kan judul, abstrak, kata kunci. Ya, semakin banyak itu berarti semakin besar buletan itu berarti semakin banyak kata kunci yang muncul dalam dataset yang Bapak Ibu teliti, yang Bapak Ibu masukkan tadi. Oke. Ini ada yang tanya, coba ulangi. Siapa yang mau menjadi stop Pak ya, stop. Terima kasih Pak. Jadi itu secara garis besarnya untuk penelitian bibliometrik itu seperti itu. Kalau untuk lebih detail lagi Bapak Ibu bisa membaca berbagai macam contoh artikel riset dari bibliometrik. Nah, SLR beda lagi. Ya, SLR beda lagi. Kalau SLR
Nanti Bapak Ibu mengkaji satu-satu artikelnya dibaca. Ya, itu kalau SRR. Kalau ini tadi adalah bibliometrik. Oke, yang mau sukarelawan ini siapa? Atau Ibu sendiri? Bu siapa ini? Bu Rida. Silakan Bu Rida kalau mau berkenan untuk share screen. Ayo Bapak, Ibu, kita Oh, belum manfaatkan. bisa. Kenapa belum bisa? Ya. Saya boleh, Pak. Iya, silakan. Oke, boleh, Siapa Pak. ini Ibu siapa? Bu Tiffany, Pak. Oke. Mangga Ibu Tiffany. Oh, sudah. Back, Bu. Back. Ibu tadi sudah download artikelnya? Bu Tiffany sudah download artikelnya? Maaf, Pak, yang lagi share screen Bu Renani, Pak. Oh, Bu Rening Warastuti. Mana Bu Iya. Rening Warastuti? Iya, tadinya mau nyoba share screen, ternyata Pak, ke share ya. Iya. Udah nyampe sini Pak. Ibu sudah download artikelnya tadi? Baru nyampe sini Pak. Iya, sudah download dari POP. Sudah. Oke, kalau sudah itu Bu. Sudah di-download kan? Create map Bu, create map. Bentar Pak. Yang itu loh Bu, nomor 3. Nomor 3, Nah, itu loh, buletan nomor 3 itu loh Bu, diklik. Oh, oke. Next. Hari ini kamu jangan lupa bahagia ya. Nah, Ibu tadi downloadnya RIS kan? Dari RIS nggak ke RIS. Kalau yang dari Scopus nanti bisa yang kedua, buletan kedua. Itu kan sesuai dengan data kita. RIS Bu, nomor 3. RIS nomor 3 yang ini. Next. Nah, dicari artikelnya di mana. Titik 3 itu buku, diklik. Yang ini Pak. Cari Bu. Dilukin Bu, lukin. Itu loh Bu, sebelahnya gambar rumah. Sebelahnya Bu. Nah, di mana artikel Ibu datanya? Mana ya Itu Pak? diklik aja Bu. Arah Anda ke bawah itu diklik. Yang tanda ke bawah. Di samping, bukan itu yang di atas Bu. Yang di atas, oke. Nah, di mana tadi data itu? Download ya? Iya. Lupa. Di mana tadi ya? Harus nggak boleh lupa Bu ya. Iya. Dicari dulu ya Bu ya. Iya. Stop share ya Pak ya. Iya. Itu ada folder Fast Viewer-nya Bu. Tadi yang terakhir itu post viewer Bu, foldernya. Ya, di folder download terus di Fast Viewer. Iya, itu kayaknya. Mohon maaf ini bocor dari mana ya? Agar di speakernya di mute saja Bapak, kasihan itu teman yang lain Oke, ya. sudah. Ternyata dari Bu Renaning tadi. Oh. Sambil lihat TV mungkin. Oke, ada lagi yang mau share screen? Izin share Pak. Iya, silakan. Monggo, silakan Bapak. Siapa ini? Frans Pak. Bu. Pak Frans, silakan Pak. Pak Frans dari prodi apa Pak? Manajemen lingkungan. Oke. Baik. Iya, akan lebih paham kalau sambil praktek sendiri ya kan. Ini ya kalau nggak praktek nggak paham. Makanya saya tadi langsung ini ya praktek ya. Back Pak. Back Pak. Lah Bapak datanya apa? Lah RIS kan? Iya. Di mana Pak Frans? Di download. Next, udah kok langsung finish. Oh, tunggu dulu Pak, sabar. Boleh, nanti saya back lagi. Nah,
Kan kita nggak bisa memilih-milih toh ini tadi. Oh, kalau di back lagi gimana, Pak? Apa? Kalau dibuat ulang gimana cara? Ya create lagi. Heeh. Next. Nah, untuk lebih jelasnya ini nanti Bapak Ibu bisa ada panduannya. Nanti saya kirimkan di chat ya, manual book namanya. Oke, Pak. Kenapa Pak? Setelah next. Ya, oke, title and abstract ya. Jadi jangan abstrak aja, jangan title aja. Next. Full counting aja. Full counting ya. Next. Nah, oke itu di sesuai satu aja, Pak. Kalau itu munculnya jadi gini. 10 kata kunci yang muncul itu baru tergambar. Jadi misalkan kalau ada 1-2 yang kata kunci yang muncul itu tidak tergambar itu nanti. Nah, kalau ditulis 5 misalkan. 5, oke, next. Berarti itu nanti minimal 5 yang tergambar. Maksudnya gini, buletan kecil-kecil itu nggak tergambar. Oke. Itu sesuaikan aja Pak, 1125. Dimaksimalkan. Oke, next. Nah, ini. Nah, ya download, ada yang tanya, downloadnya lama juga ya, tergantung apa sinyal ya Bapak Ibu. Lah ini yang nggak sesuai silahkan dihapus, mungkin bisa. Itu kan 5 minimal yang occurrence yang muncul. Ya kan, yang 1-2 itu kan nggak. Wes langsung finish saja nggak apa-apa Pak, ini hanya latihan. Nanti untuk lebih jelasnya memang kita harus mencermati lagi satu-satu. Nah itu. Kayak dan ini kan juga nggak muncul. Ini kata kuncinya apa Pak? Emisi dispersi PLTU. Hah? Nah itu ada emisi tuh di tengah. Emisi yang dihasilkan di PLTU analisisnya menggunakan air mode. Oke, tapi itu yang mode. Artikel yang berbahasa Indonesia saja kan. Nah nanti perlu dibatasi. Ini berarti artikel yang penelitian yang berbahasa Indonesia, mungkin penelitian yang ada di Indonesia. Ya kan Pak? Iya. Jadi Betul. kita belum menentukan terkait dengan penelitian yang ada di luar negeri. Oh, nanti saya sempurnakan di ini ya Kata Pak. kunci. Oke. Ya ya, paham ya Bapak Ibu. Boleh. Saya izin stop Pak ya. Iya, Terima silakan. kasih Pak. Bagus Bapak Ibu ya, aktif. Monggo Pak Nurhuda dilanjutkan. Oke. Silakan, kalau mau tanya silakan. Kenapa? Ya Bu, ini kan saya baru bisa nih Pak untuk yang publish operisnya itu Pak. Apakah tampilannya udah benar ya Pak ya? Terus Mana? baru ke download nih Pak. Coba ya. Saya share screen. Ini ya Pak. Terus? Nah, terus saya naruhnya di mana Pak? Kalau mau nyari apa ini di sini ya Pak ya? Itu Bu, itu di Crossref atau Google Scholar, datanya apa? Kalau Scopus Oh ini ya, Scopus itu berarti nanti Bapak Ibu data-data dari Scopus. Kalau nggak bisa nanti pakai APK. Coba Google Scholar rekomendasinya yang mana dulu ya Pak? Semua terserah dari pembimbing nanti. Kalau Oh iya, saya nyoba Scopus. Nanti di sini itu author Bu. Ibu kalau mau mencari keyword saya salah ya. Kata kunci. Ini keyword ya? Keyword ya? Nah, ini nanti akan muncul 2 kata kunci pembelajaran sendiri, STEM sendiri. Tapi kalau Ibu pakai tanda petik, nanti yang dimuncul itu adalah pembelajaran STEM. Gabung. Itu frase, jadi satu frasa. Oke, kemudian tahunnya. Makanya tanda petik. Ini Pak.
Oke, tahunnya dicek. Dari tahun Tahunnya kan ini hanya latihan mungkin 2020 mungkin sampai 2002. Tuh. tuh. Terus langsung search ya, Pak? Ya, Ini apa, Pak? Ada ini APK. kalau pakai APK, Ibu pakai Scopus kan? Oke. Iya. Pakai Scopus. Nah, ini contoh teman-teman yang pakai Scopus. Ibu buka dulu scopus.com. Ini nggak usah ditutup dulu. Buka scopus.com, Ibu. Iya. Mana, Bu? Ini lagi, Pak. Ya, Ibu share screen-nya entire screen, Bu, kalau bisa. Terus yes. Bentar, Pak. Lagi. Bentar. Entire screen. Udah ke itu, Pak? Ibu share screen-nya, itu stop dulu, Bu. Benar. Oh, di stop dulu. Ya, share screen, itu entire screen, Bu, yang di-share. Entire screen ya. Udah, Pak. Nah, ini, Pak. Udah aku lihat ya, Pak. Ya, Scopus. Oke. Iya. Ya, oke. Ibu login. Loginnya di mana ya? Sign in itu loh. Sign in. Atau create akun itu. Ibu, oke. Ibu punya akun nggak? Terima semua cuki. Kemarin kayaknya udah. Terima itu ya. Ya, silakan Oh, dibuat. malah register. Iya, harus register untuk bisa dapat APK. Iya. Ini apa, Pak? Salah. Udah benar. Nah, oke, sudah. Sudah, Bu, itu. Oke, Sudah. ke bawah, ke bawah. Ke bawah. Itu Scopus API itu, Bu. Kiri. Mana? Lah, ini ya? itu diklik. Oke. Kemudian, mana tadi? Nah, terima dulu semua cuki. I want APK. Oke. I want APK. Create APK. Create. Lihat ya. Silahkan Ibu isi itu label sama websitenya sembarang. Sembarang, itu terserah Ibu. Nah, wis gitu, Bunga. Websitenya http misalkan atau apa gitu.
Gitu ya Pak. Itu agree. Terus langsung ke bawah. Agree ya. Heeh. Submit ya Mbak. Heeh. Nah, itu APK-nya, tolong dimasukkan. Kok copy link, Bu? Hah? Gimana Pak? Ya, itu dimasukkan ke sana tadi. Di copy kan Mbak? Iya. Digeser itu loh, seret gitu. Disorot. Bukan gitu, Bu. Blok. Gimana? Di blok, disorot. Sebenarnya Dia. ya, ditemin. Kok Nggak bisa kali ya. Bisa. Kalau copy link bisa. harusnya bisa. Coba dari APK itu di blok, Bu. Loh. Ini aja ya. Lah. Nah, itu bisa. Nah, ini Pindahkan ke Notepad, Bu. Itu kalau langsung nggak bisa. Langsung ke sana tadi nggak bisa. Coba ke sana tadi. Ke mana? Publish or perish tadi. Langsung ke sana. Publish or perish tadi. Jadi bentar. Mana yang membutuhkan APK Iya, tadi benar. mana? Yang first viewer bukan? Nah, itu. Nah. Publish or perish. Ini ya Pak. Nggak bisa itu kalau diklik lah. Oh, bisa. Oke, kalau gitu. Oke lah. Ini katanya dari Scopus. Loh, kok gitu? Kenapa ini? Nggak tambah ya? Coba yang lain bisa nggak ini? Nggak punya Scopus, Pak. Hah? Daftar aja. Ulangi, Bu. Coba ulangi, Bu. Search lagi, Bu. Ibu di search lagi. Di atas tadi loh, Bu. Itu loh, Bu, sebelahnya tahun. Yang mana Pak? Tombol search, Bu, Ini. sebelah kanan. Search. Kanan lagi. Iya. Kanan lagi. Nah, Ya. Dia kenapa? Error ya? Oke. Reset error. Ini kayak tadi. Keywordnya kali Pak itu Pak. Hah? Cost viewer-nya itu Keywordnya harus nyambung apa bisa Pak? Enggak Kurang masalah. kutip. Enggak masalah itu. Atau pakai bahasa Inggris, STEM education. Coba STEM aja dulu. Oh, oke. Ini kayak tadi loh, kayak Pak siapa tadi? RW. Iya, betul. Nah, Ada. ini dari data Scopus itu ditemukan 200 hasil artikel secara acak. Sebenarnya banyak Bapak Ibu, tapi ini acak 200 saja. Ya, sebenarnya ribuan. Nah, ini udah masuk. Ini ada yang tanya. Lalu nanti ke itu. Iya, itu nanti disimpan, Bu, save result. Ini juga bisa diklik Bapak Ibu, klik aja. Salah satunya itu diklik masuk. Ini save-nya gimana Pak? Cara save-nya? Save result-nya, iya saya juga Betul, Bu. Save result itu, Bu. Save result. Kanan, Ibu, kanan. Ya. Nah, Oh, ini. CSV sama RIS itu. Bawah, Bu. Ini ya Pak? Bawah. Itu Paling bawah. CSV atau ya itu. CSV aja Bu atau RIS boleh ya? Boleh semuanya boleh. Kalau CSV kan nanti berbentuk Excel kalau mau metani lagi apa itu. Kalau mau lebih mencari data lagi rapi itu bisa lewat situ. Nah, itu udah saya masukin, lalu nanti saya masuk ke mana lagi Pak? Tadi publish Force Viewer. Viewers ya? Iya. Force Viewer tadi. Ada. Berarti. Force and Viewer ya? Ya, Force Viewer tadi. Download tadi, mana ya? Default download biasanya Bu. Oh, ini belum diekstrak ya? Oh, ini belum ya Pak kalau begini ya?
Iya, ini belum di belum install. diinstal. Di close aja Ya. Bu, itu nggak apa-apa. Di close aja. Oke. Di close nanti buka di foldernya Nah, itu. ini gimana? Ada yang .exe-nya di double klik. Itu ya. Ya, Bawah. bawah itu. Yang Di ini. double klik aja ya. Iya, Di Pak, double bawah. klik. Di double klik Bu. Nah, Double klik. Iya. Ya. oke. Dia memang perlu Java. Install lagi tuh. Oh, install lagi. Dia download. Ya, Download download Java ya. Java. Misalnya hanya bahasa Jawa. Bapak Ibu, ini karena waktu pelatihan kita akan berakhir, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran. Iya Bu. Kemudian nanti materinya semua PPT maupun record akan kami sharekan ke Prodi. Oke. Bangga Bapak Terima kasih. Ibu. Iya. Terima kasih Bu. Sudah diisi Bu. Ini lagi ngikutin Iya. ini. Udah, Sampai udah. muncul map-nya. Ini udah Javanya. Sudah. Berarti File-nya ini sudah. bukanya di Dibuka yang tadi langsung lagi Pak. diinstal, Bu. yang tadi lagi. Iya. Mm-mm. Di close. Oh, sini lagi. Oh, Java sini lagi ya. Sesuai enggak tadi? Berapa bit itu? Milik laptop Ibu berapa bit? Seharusnya sudah sih. Mungkin filenya salah. Apanya diinstal dulu? Javanya belum diinstal kayaknya. Mana Javanya tadi? Oh, Ibu download Javanya ini, mana? Java. Ada di ini. Ibu download Javanya di mana? Ini nih Pak. Ini kan? Diklik Bu. Ya Diklik Bu, itunya. install. Diinstal. Ada ya? Pilihannya. Proses. Diinstal ya. Lama Bu ya installnya. Ini ada tulisannya malah no doang Pak. Ya nanti diinstal ya Bu ya. Ibu Iya. di ini aja recording aja Itu ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, Iya. mohon maaf ya Saya karena stop share ya. keterbatasan waktu ya. Mm-mm. Terima kasih untuk antusiasmenya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengisi, itu ada Google Form umpan balik dari pelatihan kita hari ini. Linknya di chat room sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat pelatihan. Minggu depan, tepatnya tanggal 21 dan tanggal 28, akan ada sesi berikutnya dengan materi yang tidak kalah menarik dari hari ini. Baik Pak pembicara yang terhormat, Bapak Muhammad Nur Huda dari Universitas 11 Maret ya Pak ya. Iya, bukan Kami, Universitas Negeri Surakarta. baik, kami haturkan terima kasih Bapak atas Nggih, semangat yang Bapak tularkan kepada kami semua. nggih. Semoga sukses dan sehat selalu Bapak. Nggih, amin. Bapak Terima Ibu, kasih, Prof. sampai bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Hatur nuhun. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima Terima kasih, ya. Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore, sehat selalu.